Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5483, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan kedua pasukan yang bertarung satu sama lain juga terpisah dengan jelas. Masing-masing memiliki pola yang berbeda di dada mereka, satu matahari dan yang lainnya bulan sabit. Yang sangat sesuai dengan kekuatan masing-masing. Ketika Yang memasuki tempat ini dan melihat dua pasukan aneh ini, pikirannya menjadi kosong. Apa-apaan ini? Sejak dapat Chaotic Death Territory memiliki hal ini. Di mana kakak Guang? Di mana kakak Lan? Namun setelah diperiksa lebih dekat, dia benar-benar bisa melihat sosok ras batu kecil dari kedua pasukan ini. Namun dibandingkan dengan ras batu kecil yang dia besarkan di alam semesta kecilnya, yang ada di depannya tidak diragukan lagi lebih besar dan bisa menampilkan kekuatan yang tak terbayangkan. Ini mungkinkah mereka ras batu kecil yang dia tinggalkan? Yang tidak bisa mempercayainya. Ketika dia datang ke Chaotic Death Territory tahun itu, untuk menyelesaikan masalah kakak Guang dan kakak Lan, dia juga ingin keduanya memadamkan konflik di antara mereka dan memberikan beberapa ras batu kecilnya kepada mereka berdua, sehingga mereka bisa melatih mereka dan menggunakannya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Metode penyelesaian masalah ini sangat menarik bagi kakak Guang dan kakak Lan. Setelah melatihnya sebentar, kedua belah pihak menang dan kalah. Yang juga mendapatkan banyak manfaat dari sini. Kristal kuning dan kristal biru yang dia bawa ke battlefield semuanya diperoleh dari Chaotic Death Territory. Selama bertahun-tahun dia telah menggunakan cahaya pemurnian untuk menyelamatkan banyak prajurit ras manusia yang telah terkorosi oleh kekuatan tinta. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menghabiskan 4000 tahun di laut fenomena surgawi, kristal kuning dan kristal biru yang dimilikinya tidak akan habis begitu cepat. Bagi kakak Guang dan kakak Lan, konfrontasi semacam ini tidak lebih dari sebuah permainan. Itu adalah cara untuk menghibur kebosanan mereka sambil juga menyelesaikan perselisihan mereka. Namun setelah Yang meninggalkan Chaotic Death Territory tahun itu, ras batu kecil ini tampaknya telah mengalami semacam perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Melihat ras batu kecil yang telah dibesarkan oleh alam semesta kecilnya, dan kemudian pada dua pasukan ras batu kecil yang sangat dia terlibat dalam pertempuran sengit, Yang benar-benar ingin bertanya kepada keduanya bagaimana mereka dibesarkan. Di antara ras batu kecil semesta kecilnya, yang terkuat hanya setinggi setengah manusia, dan yang terkuat yang pernah dilihatnya di sini tingginya sedikit lebih dari 1000 sang. Dari ujung kepala hingga ujung kaki itu memancarkan aura menakutkan yang sebanding dengan ras manusia Orde ke-8. Jika kedua pasukan ini ditarik keluar, mereka akan mampu menyapu sebagian besar sekte di dunia. Bahkan jika mereka menghadapi pasukan dengan jumlah yang sama dengan klan tinta, mereka masih bisa melakukan perlawanan. Namun memikirkan betapa kuatnya kristal kuning dan kristal biru, tidaklah aneh jika ras batu kecil di bawah Bruning Sin dan Nether Glimmer mengalami transformasi seperti itu. Ras batu kecil adalah ras yang ketemukan di domain besar baru di luar batas bintang. Ras yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Karakteristik ras ini sangat mirip dengan semut, dan mereka memiliki pembagian pangkat dan pekerjaan yang jelas. Selama ada keberadaan yang mirip dengan Ratu Semut, dengan sumber daya yang cukup, ras ini dapat berkembang biak dan berkembang dengan cepat. Permintaan mereka akan sumber daya sangat rendah, dan adapun dengan energi bisa menjadi makanan mereka. Alasan mengapa Yang mengangkat ras batu kecil di wilayah semesta kecilnya adalah karena reproduksi ras ini telah membawa manfaat 10 kali lipat bagi alam semesta kecilnya. Aliran waktu alam semesta kecilnya jauh lebih cepat daripada dunia luar, jadi jika dia mempertahankan ras batu kecil, itu akan menghemat banyak waktu dan memungkinkan kekuatannya meningkat dengan cepat. Setelah menembus Orde ke-6, dia telah menembus Orde ke-7 dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Kontribusi dari ras batu kecil tidak dapat disangkal. Faktanya, terobosan ke Orde ke-8 bukan hanya karena laut fenomena surgawi, tapi juga karena pertumbuhan ras batu kecil. Namun Yang tidak berani membiarkan ras batu kecil berkembang terlalu banyak. Ras batu kecil di alam semesta kecilnya selalu mempertahankan jangkauan yang stabil. Karena begitu jumlahnya terlalu banyak, permintaan akan sumber daya juga akan meningkat.
Masalah seperti itu jelas bukan masalah bagi kakak Huan dan kakak Lan. Sumber daya tidak ada apa-apanya. Chaotic Territory memiliki banyak yellow kristal dan biru kristal, dan hal-hal diringkas dari kekuatan Burning Sin dan Nether Glimmer. Dan kata lain, jika keduanya mau, mereka dapat membiarkan ras batu kecil berkembang pesat, dan karena kekuatan mereka sangat tinggi setelah lebih dari 1000 tahun berevolusi, ras batu kecil di Chaotic Territory telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui, memungkinkan mereka untuk membuat elit yang sebanding dengan Master Open Heaven ras manusia Orde ke-8. Yang datang ke Chaotic Territory pertama untuk meminta Burning Sin dan Nether Glimmer keluar, dan kedua untuk berurusan dengan ekor yang mengejarnya. Tetapi begitu dia memasuki tempat ini, dia melihat dua pasukan ras batu kecil bertarung yang sangat tidak terduga. Dari kelihatannya permainan kakak Huan dan kakak Lan masih berlangsung, dan itu sudah memburuk. Begitu dia mengetahui alasan di balik perubahan ini, Royal Lord dan Klan Tinta mengejarnya. Saat yang akan terus melarikan diri, perubahan tiba-tiba terjadi. Dua pasukan ras batu kecil yang terlihat dalam pertempuran sengit tiba-tiba berhenti bertarung saat Royal Lord dan Klan Tinta muncul. Semua ras batu kecil terlepas dari tinggi atau kekuatan mereka, tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan saat mereka berbalik untuk melihat Royal Lord dan Klan Tinta. Detik berikutnya, kultivator ras batu kecil 1000 sang meraung ke langit dan menampar dadanya dengan kedua tangan, mengirim kerikil terbang ke arah Royal Lord dan Klan Tinta. Yang bisa dengan jelas melihat kebencian membara di mata ras batu kecil. Kedua pasukan langsung menyatu menjadi dua aliran energi Yin dan Yang, terus-menerus bertabrakan dengan Royal Lord dan Klan Tinta. Royal Lord sangat marah. Setelah mengejar Yang selama lebih dari setahun dan gagal berkali-kali, dia sudah dalam suasana hati yang buruk. Sekarang dia telah diprovokasi oleh dua pasukan ras batu kecil ini. Tanpa alasan, bagaimana dia bisa mentolelirnya? Gelombang tebal Forge melonjak keluar, berubah menjadi lautan tinta hitam yang menutupi seluruh langit. Saat gelombang kekuatan tinta ini melonjak, ras batu kecil menjadi puing-puing. Bahkan ras batu kecil yang tingginya 1000 sang tidak dapat menahannya selama lebih dari beberapa nafas sebelum dicabik-cabik. Namun kedua pasukan tidak takut mati dan bergegas maju seperti nyengat ke nyala api, mengelilingi lautan tinta hitam dalam 3 lapisan. Ras batu kecil tidak takut mati. Pertama, mereka tidak memiliki kecerdasan. Bahkan jika kekuatan ras batu kecil di Chaotic Territory jauh melebihi kekuatan klan biasa, mereka tidak akan dapat mengubah kelemahan ini. Kedua, pembantaian semacam ini adalah kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya setiap pasukan ras batu kecil akan bertarung seperti ini dan tidak pernah mundur, kecuali kakak Huan dan kakak Lan memberi perintah untuk mundur. Sekarang mereka menghadapi Royal Lord Klan Tinta, mereka tidak berniat mundur. Semakin banyak anggota ras batu kecil tersebar dan langit dipenuhi puing-puing. Kemarahan Klan Tinta melonjak saat dia menyerang dengan kejam. Di tengah pertempuran sengit ini, dia ingin menggunakan kekuatan